Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Chandra dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Termodinamika 1 dengan dosen pengampu Pak Dendi Adi Saputra. Soal yang pertama yaitu jelaskan menurut hukum termodinamika kedua, kenapa efisiensi termal sebuah mesin Carnot tidak bisa mencapai 100%. Jadi ini adalah gambar dari siklus mesin panas. Prosesnya yaitu panas sejumlah Q1 dari tandon panas akan mengalir ke mesin dan diolah mesin menjadi outputnya yaitu daya. Mustahil bagi sebuah mesin mengolah panas dari sejumlah Q1 sepenuhnya yang menghasilkan daya. Jadi pasti ada panas dari tandon panas ini yang akan dibuang dan mengalir ke Q2. Lalu mustahil pula Q1 jumlahnya sama dengan Q2 karena rumus dari daya sendiri yaitu W sama dengan Q1 kalor panas dikurang kalor dingin. Jadi tidak mungkin sebuah Q1 jumlahnya sama dengan Q2. Karena jika sama, maka tidak akan menghasilkan daya. Lalu efisiensi sebuah mesin ditentukan oleh daya dan panas sejumlah Q1. Rumusnya yaitu efisiensi eta sama dengan W per Q1 atau sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 atau sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Jadi sebuah efisiensi mesin ini tidak mungkin sebesar 100% karena ada panas yang diolah dan sisanya ada yang dibuang. Tidak mungkin sebuah mesin mampu mengolah semua panas yang menghasilkan daya. Pasti ada sisa dari panas Q1 yang akan dibuang ke tandon dingin. Soal kedua, output daya turbin uap adiabatik adalah 5 MW dan kondisi masuk dan kondisi keluar uap seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tentukan A. Bandingkan besar delta entalpi, delta energi kinetik, dan delta energi potensial. Jadi pada soal nomor 2 ini diketahui bahwa P1-nya 2 megapascal, suhunya 400 derajat Celcius, kecepatannya 50 meter per second, dan Z1-nya sama dengan 10 meter. Dan ini adalah yang diketahui saat keluarannya dan menghasilkan daya sebesar 5 megawatt. Yang pertama kita menjawab soal yaitu kita tentukan asumsinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ini adalah proses aliran tunak atau aliran yang stabil. Yang kedua adiabatik, yaitu tidak ada transfer panas pada proses turbin ini. Lalu yang A, kita menentukan delta entalpi. Untuk menentukan delta entalpi ini yaitu entalpi keluar dikurangi entalpi masuk atau H2 dikurang H1. Untuk menentukan H1-nya kita ketahui P1 dan T1-nya. Lalu kita akan mendapatkan entalpi masuknya sebesar 3284 kJ per kilogram melalui tabel A6 yaitu tabel super panas, air super panas. Setelah kita mendapatkan entalpi satunya, lalu kita akan mencari entalpi 2. Entalpi 2 rumusnya sama dengan HF ditambah X2 dikali HFG, yaitu terdapat pada tabel A5 saturated water dengan menggunakan dengan melihat
tekanan keluarannya yaitu 15 kPa pada tabel A5. Setelah itu maka kita jabarkan X2-nya kita masukkan, lalu kita ketahui juga HFG-nya, lalu hasilnya H2-nya yaitu 2361,01 kJ per kilogram. Maka bisa diketahuilah delta entalpinya. Lalu hasil delta entalpinya yaitu minus 887,39 kJ per kilogram. Setelah itu kita akan mencari delta energi kinetiknya dengan rumus kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat per 2. Sudah diketahui kecepatan awal dan kecepatan akhirnya, maka dikalikan 1 kJ per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat agar satuannya menjadi kilojoule per kilogram, dan inilah hasilnya. Lalu kita akan mencari energi potensial dengan rumus gravitasi dikali Z akhir kurang Z awal sama dengan ini dimasukkan saja angka-angkanya, lalu dikalikan juga seperti tadi yaitu 1 kJ per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat agar satuannya menjadi kilojoule per kilogram, dan inilah hasilnya, minus 0,04. Soal yang B, kita menentukan kerja yang dilakukan per satuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Untuk mencari kerja yang dilakukan per satuan massa, rumusnya adalah energi masuk sama dengan energi keluar, dan dijabarkan massa spesifik dikali entalpi awal ditambah kecepatan awal kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali Z1 sama dengan daya yang keluar ditambah massa spesifik dikali entalpi akhir ditambah kecepatan akhir kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali Z2. Dengan melakukan penjabaran lagi, maka untuk rumus daya keluarnya yaitu minus entalpi akhir dikurangi entalpi awal ditambah kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali Z2 dikurang Z1. Dengan rumus ini kan sudah kita ketahui bahwa ini adalah rumus delta H, ini adalah rumus delta energi kinetik, ini adalah rumus delta energi potensial, maka kita jadikan seperti ini. Lalu untuk mempersingkat durasi, kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasilnya 872,48 kJ per kilogram. Yang C, kita menghitung laju aliran massa uap. Untuk mencari laju aliran massa uap, ini rumusnya. Massa spesifik sama dengan daya spesifik keluar per daya keluar, sama dengan sudah diketahui bahwa daya keluar pada turbin tadi yaitu sebesar 5000 kJ per sekon dibagi W out yang sudah kita dapatkan, dan hasilnya sama dengan 5,73 kg per sekon. Lanjut ke soal nomor 3. Kompartemen makanan lemari es ditunjukkan pada gambar di samping. Dipertahankan pada suhu 4 derajat Celcius dengan menghilangkan panas darinya dengan laju 360 kJ per menit. Jika input daya yang diperlukan untuk lemari es ini adalah 2 kW, tentukan A. Koefisien kinerja lemari es, dan B. Laju pelepasan panas ke ruangan. Ini adalah skema penolakan panas oleh kulkas atau disebut refrigerator. Yang pertama, kita menentukan asumsinya, yaitu kondisi operasi ini berasal dari kondisi yang stabil. Lalu pada nomor A tadi kita disuruh menentukan COPR-nya. COPR ini adalah koefisien kinerja atau koefisien of performance refrigerator dengan rumus QL per W net in sama dengan
360 kJ per menit dibagi 2 kW dikali dengan 1 kW per 60 kJ per menit. Didapatkan hasil COPR-nya yaitu 3. Maksud dari 3 ini yaitu 3 kJ kalor yang dikeluarkan dari kulkas ini untuk setiap kilojoule kerja yang diberikan. Lalu kita akan mencari yang B. QH ini adalah panas yang diolah pada sistem kulkas tadi yang akan dibuang ke ruangan sekitar kulkas dengan rumus QL ditambah W net in sama dengan 360 kJ per menit ditambah 2 kW dikali 60 kJ per menit per 1 kW sama dengan 480 kJ per menit. Lanjut ke nomor 4. Uap memasuki turbin adiabatik dengan steady pada 3 MPa dan 400 derajat Celcius dan keluar pada 5 kPa dan 100 derajat Celcius. Jika keluaran daya turbin adalah 2 MW, tentukan A. Efisiensi isentropik turbin dan B. Laju aliran massa uap yang mengalir melalui turbin. Diketahui pada soal nomor 4, sebuah turbin uap mempunyai input P1 sebesar 3 MPa dan T1 sebesar 400 derajat Celcius yang akan menghasilkan daya sebesar 2 MW dan keluarannya P2 sama dengan 50 kPa dan T2 sebesar 100 derajat Celcius. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, yang pertama kita lakukan yaitu memberi asumsi. Asumsi pada proses ini yaitu kondisi operasi yang stabil. Yang kedua, energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan. Lalu selanjutnya cara untuk menjawab soal ini yaitu dengan menggambarkan diagram TS, yaitu diagram temperatur terhadap entropi. Gambarnya seperti ini. Ada keadaan 1, keadaan 2A, dan keadaan 2S. Untuk menjawab efisiensi isentropik pada turbin, kita harus mencari entalpi yang ada pada state 1, state 2A, dan state 2S. Pada state 1, diketahui bahwa P1-nya sebesar 3 MPa dan T1-nya sebesar 400 derajat Celcius. Sehingga kita ketahui entalpi satunya sebesar 3231,7 kJ per kilogram melalui tabel A6. Dan diketahui pula bahwa entropinya yaitu sebesar 6,9235 kJ per kilogram dikali Kelvin. Lalu selanjutnya kita akan mencari entalpi di state 2A. Dengan diketahuinya P2A dan T2A, maka dapat diketahui pula entalpi 2A-nya sebesar 2684,4 kJ per kilogram melalui tabel A6, yaitu tabel saturated water. Lalu kita akan mencari entalpi pada state 2S. Pada state 2S ini hanya diketahui P2S-nya saja sebesar 50 kPa. Lalu untuk mencari entalpi pada state 2S ini, karena tidak diketahuinya temperaturnya, maka kita dapat mencari entalpinya dengan syarat entropi pada state 2S harus sama dengan entropi dengan state 1, yaitu entropi ini konstan, sehingga diketahui entropi F sama dengan 1,0912 kJ per kilogram dikali Kelvin dan SG-nya sebesar 7,5931 melalui tabel A5. SF dan SG ini diketahui untuk
mencari kualitas, dan kualitas ini digunakan untuk mencari entalpi dari state 2S ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari kualitas dari 2S ini dengan rumus S2S dikurang SF per SFG, dan dijabarkan dan didapatkan hasilnya kualitas 0,897. Lalu dengan diketahuinya kualitas 2S ini, maka kita bisa menentukan entalpinya walaupun tidak diketahui suhunya. Maka dengan rumus HF ditambah X2 dikali HFG dan dimasukkan angka-angkanya, maka didapatkan entalpi dari 2S ini sebesar 2407,9 kJ per kilogram. Lalu setelah mendapatkan entalpi dari semua state-state ini, maka kita dapat menentukan efisiensi isentropiknya dengan rumus H1 dikurang H2A per H1 dikurang H2S, dan dimasukkan angka-angkanya dan didapatkan bahwa efisiensi isentropik itu sebesar 66%. Selanjutnya pada soal nomor 4 yang B, kita akan mencari laju aliran massa uap yang mengalir melalui turbin dengan rumus E in sama dengan E out, dengan E in-nya massa spesifik dikali entalpi awal sama dengan kerja spesifik A out ditambah massa spesifik H2A. Dan rumusnya dijabarkan menjadi kerja spesifik A out sama dengan massa dot dikali H1 dikurang H2A, dan dimasukkan angka-angkanya, maka diketahuilah laju aliran massa uapnya sebesar 3,64 kJ per second.